Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ta'allama wa ta'lima li fadada wal istifadah. والتمسك على كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Amma ba'du, Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan acara rutin kajian kitab Sulamut Taufik setiap malam Selasa pertama tiap bulan di Masjid Besar Baitur Rahman, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo. Dan tidak lupa, tidak henti-hentinya kita ucapkan sholawat dan juga salam kepada junjungan kita, kepada pemimpin kita, kepada idola kita, kepada pemberi syafaat kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan kita lanjutkan membaca kitab Sulamut Taufik. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang khasiat Bismillahirrahmanirrahim, dan sekarang kita akan memasuki fasal yang baru tentang kewajiban di dalam menjalankan agama Islam. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa amadana bi asrabid darin amin. Habib Abdullah bin Ali al-Haddad berkata di dalam kitabnya Sulamut Taufik, yajibu ala kafatil mukallafina ad-dukhulu fi dinil Islam was-subutu fihi 'ala ad-dawam. Wajib bagi setiap orang mukallaf, bagi semua orang mukallaf. Orang mukallaf itu adalah orang yang berakal dan orang yang dia itu balik. Orang yang mukallaf maka dia sudah berkewajiban untuk menjalankan segala macam perintah-perintah Allah. Jika ada orang masih belum mukallaf, maka dia masih belum berkewajiban. Misalnya untuk melaksanakan sholat dia masih belum wajib. Nah, tanda orang itu mukallaf salah satunya adalah dia balik. Kalau orang sudah balik, maka dia wajib untuk melaksanakan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah. Kalau laki-laki, tanda baliknya dia sudah keluar mani, mimpi basah. Kalau misalnya dia masih belum mimpi basah, maka ditunggu sampai usia 15 tahun. Laki-laki kalau sudah mencapai usia 15 tahun, maka secara otomatis dia balik dengan usia 15 tahun. Baik dia sudah mimpi basah atau belum, otomatis balik, tidak bisa ditawar-tawar. Kalau perempuan itu dikatakan balik kalau dia sudah keluar darah haid. Rata-rata usia 9 tahun, 10 tahun itu. Kalau masih belum keluar darah haid, sama seperti aturan laki-laki, dia ditunggu sampai usia 15 tahun. Kalau perempuan sudah usia 15 tahun, maka dia sudah dikatakan balik dan wajib untuk melaksanakan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah, termasuk sholat. Dan pada waktu itu juga dia wajib untuk belajar hal-hal yang berkaitan dengan darah wanita. Kapan dia itu wajib sholat, kapan dia itu dilarang sholat, haram sholat, itu harus paham perempuan. Walaupun ada aturan orang mukallaf itu wajib melaksanakan perintah-perintah Allah, tapi sebelum balik, orang tua ini juga punya kewajiban terhadap anaknya yang belum balik untuk diperintah melaksanakan sholat. Pada usia 7 tahun, orang tua wajib memerintahkan anaknya untuk sholat. Usia 7 tahun. Jika ada orang tua tidak memerintahkan anaknya untuk sholat pada usia 7 tahun, maka orang tua berdosa.
yang dosa orang tuanya. Kalau anaknya tidak sholat masih belum dosa. Kenapa? Karena masih belum mukallaf, masih belum balik. Dan nanti pada saat anak usia 10 tahun, orang tuanya ini wajib untuk memukul anaknya jika anaknya tidak sholat. Wajib. Tapi dengan syarat memukul yang tidak membahayakan, memukul yang tidak menyakitkan. Dan termasuk memukul yang menyakitkan itu memukul di area wajah. Itu di dalam Islam tidak diperbolehkan. Maka ketika ada anak tidak dipukul orang tuanya saat dia sudah usia 10 tahun, maka orang tuanya berdosa. Orang tuanya berdosa. Apalagi lebih-lebih anaknya sudah balik. Misalkan 10 tahun sudah balik, maka anak ini berkewajiban untuk melaksanakan aturan-aturan di dalam Islam. Di sini disebutkan bahwasanya setiap orang mukallaf itu wajib untuk masuk agama Islam. Nah, caranya masuk agama Islam itu bagaimana? Ya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Membaca syahadat itu hukumnya wajib bagi 2 orang. Membaca syahadat itu hukumnya wajib bagi 2 orang. Pertama, bagi orang kafir yang ingin memeluk agama Islam, wajib untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Misal ada orang beragama selain agama Islam, dia ingin masuk Islam jadi mu'alaf. Mu'alaf sama mukallaf beda. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Maka dia wajib untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dituntun dengan menggunakan bahasa Arab, lebih-lebih ditambahi dengan terjemahnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, yang wajib untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat itu adalah orang yang murtad, yang mana orang murtad tersebut dia kembali kepada Islam lagi. Apa bedanya murtad dengan kafir? Kalau murtad itu dia awalnya Islam, kemudian dia keluar dari Islam, kemudian masuk Islam lagi, itu namanya murtad. Kalau orang kafir memang dari lahir belum pernah memeluk agama Islam, kemudian mau masuk agama Islam, itu namanya orang kafir. Kedua-duanya wajib untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi bedanya antara orang kafir dengan orang murtad, kalau orang kafir, misalkan orang kafir usia 60 tahun, dia baru masuk Islam, baru mu'alaf, baru mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka selama 60 tahun itu dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah puasa, tidak wajib untuk mengganti dan tidak wajib untuk mengqadha. Kalau asli orang kafir. Berbeda dengan orang murtad. Misalkan ada orang murtad usia 50 tahun, dia murtad, kemudian usia 60 tahun dia masuk Islam lagi. Berarti dia itu murtad selama kurang lebih 10 tahun. Maka kewajibannya orang yang murtad kemudian masuk Islam lagi ini, dia wajib mengqadha kewajiban-kewajiban yang pernah dia tinggalkan. Misalkan dia tidak pernah sholat selama 10 tahun, maka 10 tahun itu dia wajib mengqadha semuanya sholatnya itu. Dia tidak pernah puasa selama 10 tahun, maka itu juga semuanya wajib diqadha. Kalau dia misalkan punya kewajiban zakat, maka zakatnya juga wajib diqadha. Itu bedanya orang murtad dengan orang kafir. Sedangkan orang Islam itu hukum mengucapkan 2 kalimat syahadat hanya wajib pada saat ketika kita sedang melaksanakan sholat. Jadi orang yang terlahir dari keluarga Islam, bapaknya Islam, ibunya Islam, otomatis nanti anaknya Islam, tanpa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tanpa mengucapkan 2 kalimat syahadat, otomatis dia Islam. Kecuali nanti jika dia menyebabkan melakukan hal-hal yang menjadikan dia murtad, otomatis dia nanti berkewajiban untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nanti ada pembahasan khusus
perkara-perkara yang menyebabkan orang itu menjadi murtad. Nanti akan ada pembahasan khusus dibagi menjadi 3. Jadi murtad itu bisa karena ucapan, bisa karena perbuatan, bisa karena keyakinan. Nanti insya Allah setelah ini ada pembahasannya khusus itu. Jadi setiap orang itu wajib untuk masuk Islam, kata pengarang kitab Sulam Taufik. Dan juga bukan cuma masuk Islam, tapi menjaga keislaman tersebut sampai mati. Kita ini bukan hanya punya kewajiban untuk Islam, tapi bagaimana caranya agar Islam tersebut melekat di dalam jiwa dan diri kita sampai kita mati. Dan seperti ini butuh proses, butuh belajar agar Islam kita benar-benar tidak lepas dari dalam jiwa kita. Disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah, salah satu cara agar Islam kita benar-benar terjaga sampai kita benar-benar meninggal dalam keadaan Islam, yang pertama adalah ayyujanibal ma'asi wal atham. Sebisa mungkin orang itu menjauhi maksiat dan dosa. Kenapa harus menjauhi? Karena maksiat dan dosa itu bisa melemahkan Islam. Semakin orang sering melakukan maksiat dan dosa, maka Islamnya semakin lemah. Dan dikhawatirkan nanti ketika dia sudah meninggal dunia, ketika dia sudah sakaratul maut, mau meninggal dunia, dia sudah tidak membawa Islam. Karenanya menjaga Islam agar tetap ada sampai kita mati itu penting. Salah satu caranya adalah dengan menjauhi berbagai macam maksiat dan dosa. Tapi ini sulit untuk dilakukan. Tapi namanya manusia ya harus tetap berusaha. Karena tidak ada manusia yang lepas dari dosa kecuali para nabi dan para rasul. Yang tidak punya dosa itu nabi dan rasul. Kalau manusia pasti punya dosa. Ada yang dosa kecil, ada yang dosa besar. Ada yang dosa besar, ada yang dosa kecil. Macam-macam. Tapi ala kulli hal, setiap orang berdosa itu wajib untuk bertaubat dari dosa-dosanya. Karena orang yang bertaubat dari dosa-dosanya seakan-akan dia tidak punya dosa sama sekali. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Ini yang pertama, cara kita agar benar-benar bisa menjaga Islam kita sampai kita meninggal dunia, menjauhi maksiat dan dosa. Yang kedua, kata Imam Haddad, wala tazalu sa'ilan minallahi husnal khatimah. Kita tidak bosan-bosan untuk berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Kita mestinya harus rajin-rajin berdoa. Misalkan, ya Allah berikan kami usia yang panjang dan tutuplah usia kami dengan husnul khatimah. Berdoa itu tidak harus bahasa Arab. Bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Madura, dan bahasa-bahasa yang bisa kita mengerti. Atau dengan bahasa hati pun Allah itu akan mendengar setiap apapun yang kita minta. Itu penting, minta husnul khatimah. Dan orang-orang terdahulu, baik para nabi, baik para rasul, baik para ulama itu tidak henti-hentinya minta kepada Allah diberi husnul khatimah. Satu contoh misalnya, Nabi Yusuf bin Yakub itu beliau masih berdoa, diabadikan di dalam Al-Quran, tawaffani muslimau wa alhiqni bis-shalihin. Nabi Yusuf itu masih berdoa kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan Islam. Padahal sekelas Nabi dan Rasul itu masih khawatir nantinya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mestinya orang biasa itu jauh lebih berhak untuk meminta kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, mati yang bagus. Nabi Yusuf saja yang ayahnya adalah seorang nabi dan Nabi Yusuf juga seorang nabi masih berdoa tawaffani musliman,
ya Allah wafatkan aku dalam keadaan Islam. Nabi itu. Kadang-kadang yang kita minta ketika doa sama Allah itu bukan husnul khotimah, minta urusan duniawi saja. Apakah boleh? Ya boleh. Kita memang haknya untuk berdoa dan haknya Allah untuk mengabulkan. Tapi apakah kemudian kita bisa menjamin diri kita kalau sudah dipenuhi dengan kenikmatan duniawi yang sangat banyak, kita nanti akan selamat di hadapan Allah? Belum tentu. Karenanya para ulama terdahulu itu juga masih tetap berdoa diberi husnul khotimah. Dan yang paling tidak disukai sama iblis itu adalah orang yang meminta kepada Allah agar diberi husnul khotimah. Itu iblis paling tidak suka. Kalau pengen membuat iblis itu kecewa, kalau ingin merusak jiwanya iblis, kita banyak minta kepada Allah husnul khotimah. Kalau zikir-zikir yang biasanya kita baca seperti di dalam rotib haddad itu, kita mengucapkan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Para rasul masih khawatir mati dalam keadaan su'ul khotimah. Jangankan Nabi Yusuf, Nabi kita Nabi Muhammad itu setiap selesai sholat masih berdoa kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kata Nabi Muhammad, ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku berpegang terhadap agama Islam. Nabi Muhammad saja masih khawatir. Kok kita orang-orang biasa tidak khawatir sama sekali? Iman kita bisa lepas, iman kita bisa copot, Islam kita bisa tidak ada di dalam hati kita. Mestinya kita harus khawatir. Sekelas Nabi dan Rasul saja itu masih khawatir. Termasuk yang dialami oleh pengarang kitab Sulamut Taufik ini. Beliau yang pernah saya ceritakan bahwasanya salah satu keistiqomahan wiridannya beliau itu membaca zikir la ilaha illallah 25.000 kali setiap hari. Kemudian membaca ya Allah 25.000 setiap hari. Itu sekelas ini pengarang kitab Sulamut Taufik. Juga sholawat 25.000 kali, serba 25.000 kali. Walaupun seperti itu, beliau berkata dalam salah satu syairnya, ya Rabbi ma ma'ana amal wa kasbuna kulluh zalal. Ya Allah, aku tidak punya amal. Amalnya sebanyak itu, masihnya aku tidak punya amal. Kadang kita itu amalnya masih sedikit-sedikit, langsung sombong dengan amalnya. Baru sholat duha 2 rakaat 4 rakaat, dia ngerasa orang paling baik sedunia. Baru puasa Senin Kamis, dia ngerasa orang paling mulia sedunia. Ini hal yang tidak pantas untuk dimasukkan ke dalam jiwa dan hati kita masing-masing. Ini yang kedua, cara yang kedua agar kita mati dalam keadaan Islam, husnul khotimah, kita banyak meminta kepada Allah agar diberi husnul khotimah. Husnul khotimah, karena orang itu yang diambil adalah akhirannya, penutupnya. Orang kalau sudah penutupnya itu baik, maka dia husnul khotimah. Yang lagi viral di YouTube itu kan ada yang khotib Jumat itu, yang lagi khutbah, tidak tahu di daerah mana itu, yang pasti daerah Arab, yang rambutnya agak panjang itu. Kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah waktu khutbah itu, pas kemudian dia roboh, mati, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang diharapkan kita sebenarnya itu. Kita yang ibadahnya pas-pasan, sholatnya masih bolong-bolong, kita tetap masih berharap husnul khotimah. Karena itu yang menjadi penentu kita di hadapan Allah, itu husnul khotimah. Kalau orang sudah husnul khotimah, dosanya banyak, itu insya Allah aman, selamat. Tapi tetap kita berusaha untuk menjauhi dari berbagai macam dosa. Ini yang kedua. Yang ketiga, cara kita agar menjaga keislaman kita sampai kita benar-benar wafat, yaitu dengan memperbanyak bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam. Misalnya bagaimana? Alhamdulillah, saya seburuk apapun orangnya, saya masih Islam. Karena orang yang bisa masuk surga itu orang Islam. Kalau orang tidak Islam, tidak bisa masuk surga. Sebaik apapun tidak bisa. Mau dia misalkan nolong orang, ngasih uang 1 miliar,
Apakah bisa masuk surga? Tidak bisa. Tiketnya itu dia masuk Islam. Tapi apakah kemudian dibalas oleh Allah? Iya, dibalas, tapi di dunia. Kalau ada orang kafir, dia baik, misalkan suka nyumbang atau apa, apakah disia-siakan oleh Allah? Tidak, tapi hanya dibalas di dunia. Urusan masuk surga, itu tiketnya itu membaca 2 kalimat syahadat. Kalau orang Islam itu pasti masuk surga, sebanyak apapun dosanya. Sebanyak apapun dosanya pasti masuk surga. Cuma ini tidak bisa dijadikan alasan. Yang penting kan saya Islam, tiap hari dosa tidak masalah, pasti masuk surga. Betul masuk surga. Yang jadi pertanyaan, kapan masuk surganya? Kan itu. Pada saat orang sudah masuk surga semua, dia masih dicuci di neraka. Kalau masuk surganya tetap semuanya masuk surga. Cuma setiap orang menyesuaikan dengan amal perbuatan masing-masing. Ada yang cepat masuk surganya, ada yang lama. Ya karena dia itu mengandalkan dia itu sudah orang Islam, pasti masuk surga, benar masuk surga. Tapi nunggu setelah berapa tahun. 1 hari di akhirat itu sama seperti 1000 hari di dunia, 1000 tahun di dunia. Ini kan sangat lama sekali. Karenanya kita perlu untuk memperbanyak bersyukur kepada Allah, kita sudah diberi agama Islam. Kalaupun seandainya ada orang diberi kenikmatan sedunia, dunia dan seisinya, dia tidak diberi kenikmatan Islam, dia termasuk orang yang miskin. Miskin. Orang paling kaya itu dia terlahir dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan Islam. Kita mau bawa apa di hadapan Allah? Mau bawa uang, mau bawa mobil mewah, mau bawa rumah mewah, tidak ada. Sudah tidak bisa. Tidak bisa kita bawa di hadapan Allah. Saya pernah lihat video di YouTube itu, ada orang-orang kaya, kumpulan orang-orang kaya yang mati dengan hartanya. Saya pikir itu mau dibuat apa nanti kalau sudah mati? Ada yang dikubur sama mobilnya itu, mobil harganya triliunan. Jadi sampai bawa apa, pengangkat alat berat itu diturunkan di atas, orangnya ada di dalam mobilnya. Itu mau dibawa sowan di hadapan Allah begitu. Pas ditanya, kamu pengen masuk surga? Ya. Apa jaminannya? Ini mobil saya. Tak kira bisa. Ada yang bawa emas, berapa gram itu. Di YouTube ada itu. Orang yang dibawa mati itu bukan hartanya, bukan dunianya, tapi amal solehnya masing-masing. Karenanya kita perlu banyak bersyukur. Alhamdulillah, walaupun saya miskin, saya masih Islam. Walaupun saya kelakuannya seperti ini, alhamdulillah masih Islam. Karena tidak mudah orang bisa Islam itu. Kenikmatan yang sangat luar biasa. Tanpa kita minta, kita ditakdirkan jadi anaknya orang Islam, sehingga kita juga dalam keadaan Islam. Dalam keadaan Islam. Yang berikutnya, termasuk hal yang menyebabkan kita bisa mengakhiri hidup dalam keadaan Islam, mati husnul khotimah, kita harus ada kekhawatiran nanti kita terjatuh dalam keadaan perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan kita su'ul khotimah. Harus khawatir. Artinya di sisi yang lain kita tetap meminta kepada Allah agar diberi husnul khotimah. Di sisi yang lain kita juga harus khawatir jangan-jangan nanti kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Harus dua itu. Berharap husnul khotimah dan juga khawatir mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ada beberapa perkara yang bisa menyebabkan orang mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan yang tidak baik. Sebagaimana dijelaskan Imam Haddad di dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah. Pertama, yang bisa menyebabkan orang mati dalam keadaan su'ul khotimah adalah alladzina yatahawanuna bis-sholatil mafruḍah. Orang yang meremehkan urusan sholat fardu. Meremehkan di sini ada berbagai arti. Bisa jadi meremehkan di sini dia tidak sholat. Orang tidak sholat kok dia minta, ya Allah saya diberi husnul khotimah. Husnul khotimah lewat jalur yang mana? Tidak sholat. Orang yang menggampangkan urusan sholat ini sangat sulit untuk mati dalam keadaan husnul khotimah. Justru bisa jadi dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ini yang pertama, dia tidak sholat. Atau dia itu meremehkan urusan sholat, artinya menganggap sholat itu bukan sesuatu yang penting.
Sholat itu dianggap sesuatu yang beban sholat itu. Padahal justru sholatlah yang bisa meringankan beban itu. Orang bebannya sangat banyak, sangat besar, sholat insya Allah enteng, karena dia hatinya nyambung dengan Allah. Dan bisa jadi orang meremehkan urusan sholat ini, dia sholat tapi tidak tahu ilmunya sholat. Ini sama. Nah, orang yang tidak tahu ilmunya sholat, dia sholat berarti seakan-akan dia tidak sholat. Contoh, dia tidak tahu ini membatalkan sholat, ternyata dia sering melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Dia sholat tapi seakan-akan tidak sholat karena sholatnya tidak sah. Ini juga sama dengan orang yang meremehkan urusan sholat. Satu contoh misalkan ya, karena kita di Indonesia rata-rata mengikuti mazhab Syafi'i, maka kita juga harus belajar fikih mazhab Syafi'i. Contoh misalkan, ketika sujud, yang seringkali ada beberapa kesalahan ketika sujud. Sujud itu, anggota sujud itu ada 7. Kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut, kedua telapak kaki, dan dahi. Ini harus nempel ke tempat sujud. Kalau tangan, itu yang penting telapak tangannya sebagian saja sudah ada yang nempel, itu tidak masalah. Tangan ini termasuk anggota sujud yang lebih afdol dibuka, tapi kalaupun ditutup tetap sah sholatnya. Jadi misalnya ada orang sujud pakai kaos tangan, ini kan berarti tangannya ketutup. Apakah sah? Sah. Tapi ini menyalahi yang sunnah. Sunnahnya dibuka. Sama seperti telapak kaki, itu juga sunnahnya dibuka. Tapi kalaupun tertutup tetap sah sholatnya. Misal orang sholat menggunakan kaos kaki, itu sholatnya tetap sah. Hanya saja yang perlu dipahami, orang sujud itu telapak kakinya harus ditekuk begini, begini. Jadi kalau sujudnya cuma begini, tidak sah. Kalau cuma nempel ujungnya begini, tidak sah. Apalagi begini, tidak sah. Kecuali memang benar-benar tidak bisa. Tidak masalah, tidak bisa. Mau dipaksa seperti apa? Tidak bisa. Selama masih bisa, maka wajib ditekuk seperti ini. Kalau ditekuk ini, tidak harus semuanya yang nekuk. Yang penting ada yang mewakili, walaupun cuma satu, tidak masalah. Begini misalnya, cuma begini, tidak masalah, walaupun cuma satu. Yang penting ada yang mewakili, tidak harus semuanya. Berbeda dengan pada saat kita duduk di antara dua sujud, atau duduk tahiyat akhir, atau duduk tahiyat awal. Itu tidak harus begini, aturannya lebih longgar. Kalau misalkan kita duduk tahiyat awal misalkan begini, itu kakinya tidak harus begini, tidak harus, tapi bagusnya begini memang. Jadi kalaupun tidak begini, cuma begini, tidak masalah. Kalau tahiyat awal atau tahiyat akhir, atau duduk di antara dua sujud, itu tidak masalah. Tapi kalau sujud itu wajib begini, wajib. Kalau tidak sah. Berarti kan dia sholat tapi seakan-akan tidak sholat, karena batal sholatnya. Maka ini termasuk orang yang meremehkan urusan sholat karena dia tidak tahu ilmunya sholat. Ini hal yang penting. Dan juga harus paham tentang hal-hal yang juga bisa membatalkan sholat. Misalkan kentut, itu juga harus paham bahwa kentut itu bisa membatalkan sholat. Kalau tidak tahu ya repot. Sampai ada cerita, ada 3 orang yang lagi sholat, ada 1 imam, 2 makmum. Sama-sama tidak ngerti ilmunya sholat, tapi mau jamaah 3 orang ini. Akhirnya imamnya ini kentut. Kemudian ada makmum sebelahnya bilang, oh itu imam kok kentut, sholatnya batal. Ngomong itu. Kemudian ditegur sama sebelahnya, kamu sholat kok ngomong, batal sholatnya. Ya batal semua, karena tidak tahu ilmunya sholat. Ini sama seperti orang yang meremehkan sholat, dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Pertama ini. Yang kedua, orang yang meremehkan urusan zakat, dikhawatirkan mati su'ul khotimah. Zakat ini macam-macam.
ada zakat fitrah. Ini juga harus tahu ilmunya. Zakat fitrah ini hampir semuanya orang wajib, hampir. Karena ukurannya zakat fitrah itu orang yang memiliki kebutuhan, bisa memenuhi kebutuhannya pada malam hari raya Idul Fitri dan keesokan harinya. Itu sudah dia wajib zakat fitrah. Dan untuk memenuhi kebutuhan anaknya atau istrinya kalau dia punya anak dan punya istri. Jadi ini kan kalau kita kalkulasi ukurannya sangat standar sekali. Bisa jadi orang miskin itu tetap wajib zakat fitrah, walaupun di sisi yang lain dia berhak menerima. Cuma uang berapa sih untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari semalam itu? Sedikit sekali kan. Sehingga orang itu nanti tetap berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ada juga zakat perdagangan. Ini kadang-kadang orang cuma dagang, tapi dia tidak mengeluarkan zakat. Akhirnya dagangannya tidak berkah, tidak barokah. Penghasilannya banyak, pemasukannya banyak, tapi tidak barokah. Pertama bisa jadi nanti uangnya cepat habis, atau uangnya digunakan untuk hal-hal yang tidak manfaat, atau uangnya dicuri orang. Ini kenapa? Karena tidak barokah, tidak dizakati. Padahal banyak orang itu beranggapan saya sibuk mencari rezeki, tapi di sisi yang lain dia meninggalkan zat yang memberi rezeki. Orang itu alasannya saya sibuk kerja, cari apa? Cari rezeki. Dia meninggalkan zat yang memberi rezeki. Ini salah. Salah. Yang kedua ini yang bisa menyebabkan orang mati su'ul khotimah itu meremehkan urusan zakat. Yang ketiga, walladzina yattabi'una auratal muslimin. Orang yang suka meneliti aib-aib orang lain, suka meneliti kekurangan-kekurangan orang lain. Kalau istilah pepatah bahasa Indonesia itu semut gajah di pelupuk mata tak kelihatan, semut di seberang lautan tampak kelihatan. Itu kalau kita belajar bahasa Indonesia dulu waktu masih sekolah. Jadi gajah itu tidak kelihatan kalau di depan dia, padahal itu kesalahannya sendiri. Giliran semut di seberang lautan, artinya kekurangan orang, kesalahan orang, aib orang sangat kelihatan sekali. Seakan-akan dia pakai kaca pembesar, kelihatan. Itu memang sifat manusia seperti itu. Urusan aibnya sendiri dia buta, urusan aibnya orang lain dia melihat dengan mata kepala sendiri, seakan-akan aibnya banyak. Justru orang yang paling beruntung itu adalah orang yang meneliti aib dirinya sendiri, kemudian memperbaiki dan tidak sibuk meneliti aib orang lain. Orang yang suka meneliti aib orang lain sampai diviralkan kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang urusan kalau di YouTube itu penggerebekan, perselingkuhan, di video, di streaming, diviralkan, diupload di media sosial. Ini kan membuka aib orang. Apa tidak bisa selain dengan cara seperti itu untuk membuat efek jera itu? Kadang seperti ini termasuk meneliti aib-aib orang lain, itu dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khotimah, kata Imam Haddad. Yang keempat adalah orang walladzina yanqusunal mikyala wal mizan. Orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Ini bagian orang-orang yang kerja baik di toko maupun di pasar. Mengurangi takaran dan timbangan. Makanya saya itu paling tidak suka kalau beli di satu toko, misalkan beli beras gitu, ditimbang, berasnya dimasukkan, itu timbangannya sih belum turun sudah diambil. Ya, itu alamat saya tidak bakal balik lagi ke situ. Orang tidak jujur seperti itu. Itu kan tidak jujur namanya. Mengurangi takaran, sih belum rata, mau turun itu sudah diambil. Ini namanya orang fawailul lil mutaffifin alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kadang-kadang juga contoh mengurangi takaran dan timbangan itu, di bawah timbangannya itu dikasih besi atau dikasih apa, atau kadang-kadang pakai semacam batu yang katanya sudah diukur ini sekian gram, padahal itu tidak.
ini dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kata Imam Haddad, dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khotimah, orang yang mengurangi dan mengurangi takaran dan timbangan. Walladzina yakhda'una al-muslimina wa yughshunahum wa yulabbisuna 'alaihim fi umuri dini wa dunya. Yang kelima, orang yang dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khotimah itu adalah orang yang suka menipu orang lain. Suka menipu orang lain, baik menipu dalam hal urusan dunia maupun menipu dalam hal urusan agama. Artinya menyebarkan ajaran-ajaran yang tidak benar. Atau misalkan nanti kalau kamu datang ke saya, nanti kamu akan jadi orang mulia, tapi dengan cara membayar uang mahar 10 juta. Ini kan membodohi orang seperti itu. Atau menipu dalam hal urusan dunia. Misalkan dengan diiming-iming seperti ini, nanti akan mendapatkan uang sekian juta, sekian miliar. Ini dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Termasuk menipu itu juga misal seperti ilmu-ilmu gendam seperti itu. Kadang-kadang ditelepon sama orang, kemudian suruh transfer uang 10 juta, ditransfer. Dan ini pernah terjadi di tetangga saya di sana. Kan kayaknya orangnya juga kadang-kadang jamaah di sini, aktif jamaah di sini, kena tipu sampai 10 juta kalau tidak salah. Itu juga dikhawatirkan orang yang menipu itu dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dan sekarang modus yang terbaru yang saya lihat di Facebook itu, jadi modusnya itu dia japri ke kita, WA atau SMS atau inbox begitu, dia nyumbang donasi. Terus kemudian dia minta kembalian, mohon maaf tadi saya nyumbangnya terlalu banyak. Setelah itu ditransfer ternyata habis rekeningnya kita. Ini juga bagian dari menipu. Ini modus terbaru nih, saya lihat di Facebook itu ada modus yang seperti itu. Dengan kita mentransfer ke rekening orang lain, itu langsung bisa dibobol semuanya isi rekening kita. Ini dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Yang keenam, orang itu dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Walladzina yukadzibuna awliya Allah wa yunkiruna 'alaihim bighairi haqq. Orang yang tidak percaya terhadap wali-wali Allah, terhadap kekasih-kekasih Allah. Alah, apa itu wali? Tidak ada wali itu. Hati-hati, khawatir mati su'ul khotimah itu. Karena memang wali itu ya susah untuk dimengerti ya. Sama seperti perasaan wanita. Wali itu susah untuk dimengerti. Kadang-kadang tampilannya itu orang-orang biasa, tapi wali itu ada. Jadi ini dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khotimah, orang yang meremehkan wali-wali Allah, apalagi orang-orang yang bukan wali mengaku jadi wali. Dan ini ada seperti ini. Di sekitar kita saya pernah menemukan sampai sekarang orangnya masih hidup, ngaku jadi wali. Kok bisa aku jadi wali? Padahal di rumahnya itu banyak minuman keras. Saya percaya kalau ngaku jadi wali murid, iya benar. Kalau walinya Allah ya susah, butuh riyadhah yang cukup panjang. Sholatnya bener apa enggak? Enggak sholat ngaku jadi wali, enggak puasa ngaku jadi wali. Bener itu, benar-benar ngawur ya. Dan insya Allah akan kita lanjutkan kajian kitab Sulamul Taufik pada pertemuan minggu yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau bertanya juga boleh sambil menunggu isya. Tapi ini sudah saya sudahi.